Salam sejahtera, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Semoga saudara berlimpah dengan kedamaian dan kesejahteraan dari Tuhan. Saya Dr. Hewan Wisnuwardana. Humanity episode kali ini mengangkat tema mengenal satwa gajah. Saudara pernah mengunjungi kebun binatang? Pernah melihat satwa darat terbesar di muka bumi? Ya benar saudara, satwa terbesar itu adalah gajah. Di Indonesia kita punya spesies gajah Sumatera, Elephas maximus sumatranus. Ini adalah termasuk dalam keluarga gajah Asia. Spesies gajah Asia disebut nama nomenklaturnya Elephas maximus. Subspesiesnya ada gajah India yaitu Elephas maximus indicus, gajah Sri Lanka, Elephas maximus celonicus, ada Elephas maximus hirsutus, Elephas maximus pygmeus, Elephas maximus sumatranus, dan sebagainya. Memangnya ada gajah di luar Asia? Ada saudara, yaitu gajah Afrika yang termasuk dalam genus Loxodonta. Mari kita pelajari perihal gajah yang ada di muka bumi ini. Satwa gajah adalah termasuk dalam ordo Proboscidae. Ciri khasnya satwa ini memiliki belalai, yaitu kepanjangan dari hidung sebagai alat pernafasan yang sekaligus dapat berfungsi sebagai alat gerak untuk mengambil makanan. Fungsinya seperti tangan pada manusia, memasukkan makanan ke dalam mulut. Satwa gajah masuk dalam keluarga atau famili Elephantidae, yang termasuk dalam keluarga ini adalah dua genus, yaitu genus Loxodonta, yaitu kelompok gajah Afrika, dan genus Elephas yang masuk dalam kelompok gajah Asia. Apa bedanya antara gajah Asia dan gajah Afrika? Mari kita lihat secara seksama. Gajah Afrika memiliki postur lebih tinggi, lebih besar, dan ramping dengan punggung datar, sementara gajah Asia cenderung lebih berbentuk bulat dengan punggung melengkung. Gajah Afrika kepalanya memiliki single dome dengan daun telinga besar dan lebar, sementara gajah Asia kepalanya memiliki double dome dan telinganya relatif kecil. Gajah Afrika, hewan jantan dan betina, sama-sama memiliki gading yang panjang. Sedangkan gajah Asia hanya gajah jantan saja yang memiliki gading, sementara betinanya tidak. Gading memiliki struktur seperti gigi taring, tetapi gading bisa terus bertumbuh sepanjang hidup hewan. Gading mempunyai fungsi sebagai senjata dan alat untuk mengungkit, mencongkel kulit pohon. Belalai gajah Afrika memiliki 2 jari, sementara gajah Asia 1 jari, tapi fungsinya sama untuk mengambil pakan dan memasukkan ke mulutnya. Belalai juga bisa berfungsi untuk menyedot air minum melalui rongga belalai dan memasukkan ke mulutnya. Berat badan gajah Afrika antara 4,4 ton hingga 7,7 ton. Gajah Asia antara 3,3 hingga 6,6 ton. Dan gajah Sumatera termasuk yang kecil di antara gajah Asia lainnya. Berat gajah jantannya lebih kurang 4,2 ton. Bagian tertinggi pada gajah Afrika ada pada pundaknya, sementara gajah Asia bagian tertinggi adalah kepalanya. Pola hidup gajah Afrika dan Asia hampir sama. Hewan ini adalah makhluk sosial yang hidup secara berkelompok, memiliki struktur hierarki sosial. Gajah Asia umumnya hidup di lingkungan hujan tropis, sementara gajah Afrika di lingkungan alam yang lebih kering. Apa saja yang menjadi pakan gajah? Gajah adalah hewan herbivora, yaitu hewan pemakan rumput. Berbagai hijauan, tanaman hutan, kulit pohon, akar pohon, dan berbagai buah-buahan hutan juga memangsa garam atau mineral dari tanah. Mereka mengenal mineral yang mereka perlukan dan mengenal lokasi di mana mineral itu bisa ditemukan. Gajah termasuk herbivora monogastrik, yaitu hewan yang memiliki lambung tunggal. Mikroba di saluran pencernaan memiliki peran besar dalam mengubah selulosa tanaman hijauan menjadi karbohidrat, asam amino, asam lemak, dan menghasilkan vitamin. Dalam sehari, gajah bisa menghabiskan waktu 16 hingga 18 jam untuk makan dan memangsa antara 150 hingga 250 kg tanaman hijauan dan minum air bisa sebanyak 180 liter. Area jelajah gajah sangat luas
bisa mencapai ratusan kilometer persegi. Dalam sehari, gajah bisa menjelajah hingga 20 kilometer. Gajah hidup secara berkelompok. Dalam satu kelompok bisa mencapai jumlah 60 hingga 80 ekor individu. Jika kelompok gajah sudah menjadi besar, mereka akan memecahkan diri menjadi kelompok yang lebih kecil. Tapi dalam perjalanan waktu saat ini sudah tidak lagi bisa ditemukan kelompok gajah yang besar. Ketersediaan habitat alami dan ruang jelajah yang semakin terbatas berdampak pada perebutan ruang antara manusia dengan gajah yang tidak jarang berujung dengan kematian gajah dan manusia. Selain itu, gajah juga kerap diburu karena gading dan kulitnya yang bernilai tinggi dalam perdagangan ilegal satwa liar. Bagaimana dengan populasi gajah Sumatera saat ini? Gajah Sumatera sudah masuk dalam status critical endangered berdasarkan Red List IUCN atau sudah masuk dalam daftar sangat terancam dari kepunahannya. Di tahun 1985, terdapat ada 44 daerah kantong gajah yang berada di Pulau Sumatera dengan populasi pada saat itu ada 5.000 ekor, sumber dari Kementerian LHK. Pada tahun 2007 hanya tinggal 25 kantong habitat lagi, dengan total individu gajah Sumatera di seluruh Pulau Sumatera sekitar 2.400 hingga 2.800 ekor. Di tahun 2017 hanya tersisa di 22 kantong habitat dengan jumlah populasi 1.706 ekor, tersebar di 7 provinsi yaitu Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Riau, Sumatera Utara, dan Aceh, sumber WWF Indonesia. Populasi gajah Sumatera terus menyusut secara drastis dengan berjalannya waktu. Ini bisa menuju kepunahan. Apalagi kebanggaan kita jika gajah Sumatera sampai punah. Hendaklah ini menjadi pemikiran bersama agar gajah Sumatera, makhluk eksotik sebagai plasma nutfah kekayaan alam Nusantara tetap lestari. Indonesia, negeri Nusantara, diberikan anugerah yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa dengan kekayaan alam yang melimpah. Hendaklah setiap generasi dapat menjaga dan mempertanggungjawabkan keberadaan satwa kepada generasi-generasi penerus. Gajah adalah makhluk yang cerdas. Ada pepatah Inggris mengatakan, "Elephant always remember." Gajah selalu mengingat. Gajah juga dilambangkan sebagai Ganesha, sebagai lambang ilmu pengetahuan dan lambang kebijaksanaan. Bahkan gajah saja sudah mengajarkan pada manusia agar manusia bisa berlaku bijaksana. Ada firman Tuhan tertulis, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Hendaklah kita semua bangsa Indonesia adalah bangsa yang bijaksana, yang mampu menjaga kelestarian gajah Sumatera sebagai titipan anak cucu kita yang harus dipertahankan kelestariannya. Salam lestari, salam sejahtera. Semoga saudara selalu sehat, berlimpah, kedamaian dan kesejahteraan dari Tuhan. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi 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 Om.